Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Selamat datang di mata kuliah Kewirausahaan Berbasis Sains. Saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah ini. Perkenalkan, saya Bahrul Rizky Kurniawan, dosen yang akan mengampu mata kuliah ini selama 1 semester. Silakan Anda subscribe channel YouTube saya karena materi pada perkuliahan ini dapat Anda akses melalui channel YouTube saya. Anda juga boleh like, share agar video ini bermanfaat untuk orang yang lebih banyak. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mendirikan usaha. Bahasan ini akan disajikan oleh kelompok 2. Karena kelompok 2 sudah mempersiapkan video materi beserta perkenalan dari mereka, maka langsung saja kita ikuti video materi dari kelompok 2. Kepada kelompok 2, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Nur Hamidah. Saya asal dari Sukabumi, Jawa Barat. Saya mahasiswa S1 Fisika dari Offering AE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Frida Putra Anggraini dari Prodi S1 Fisika, nomor induk mahasiswa 2003-226150. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Rijal, saya dari kelompok 2 Kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Isnadia dari Offering AE. Baik, kami di sini akan mempresentasikan tentang langkah-langkah memulai sebuah usaha. Baik, untuk yang pertama yaitu mendapat dukungan dari keluarga. Mendapat dukungan dari keluarga merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kita memulai usaha. Karena dengan itu, jika kita sudah mendapat dukungan keluarga, kita akan mendapat support. Ketika kita down, kita pasti akan mendapatkan support dari keluarga. Dan kita juga akan mendapatkan doa yang sangat tulus dari keluarga kita. Oleh karena itu, jika kita sudah mendapatkan dukungan dari keluarga, insya Allah usaha yang kita mulai akan berjalan lancar dan berkembang. Yang kedua, Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memulai usaha. Nah, salah satunya dengan belajar administrasi. Dengan belajar administrasi ini adalah salah satu fondasi utama untuk kelangsungan usaha atau bisnis yang akan kita jalani agar bisa sukses. Kita perlu menguasai administrasi ini walaupun hanya sederhana. Dan kita juga selalu melakukan pencatatan administrasi dengan tertib walaupun nilainya terbilang kecil. Dan kita juga jangan pernah mencampurkan keuangan milik pribadi kita dengan bisnis. yang ketiga adalah Ketiga, jauhkan pikiran dari kegagalan. Setiap bisnis hanya memiliki dua pilihan, yaitu sukses atau gagal. Seorang pebisnis sejati tidak akan merasa takut gagal walaupun mereka masih pemula. Jika seseorang tidak yakin dengan bisnis yang dijalaninya, maka kedepannya dapat dipastikan bahwa bisnis tersebut dapat mengalami kegagalan. Mental pebisnis akan kuat seiring berjalannya waktu dan dengan rintangan yang telah dihadapinya. Memang saat kita mendirikan sebuah usaha membutuhkan proses yang lama untuk meraih kesuksesan. berikut yang keempat.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan visi dan misi dalam memulai sebuah usaha dan bisnis. Visi dan misi itu sangat penting untuk menentukan arah tujuan bisnis kita ke depannya. Nah, kita harus menentukan dengan jelas sehingga saat bisnis kita berjalan akan ada tujuan yang jelas yang kita capai ke depannya. Nah, sebuah bisnis itu tidak hanya asal hanya berjalan saja, tetapi juga harus mempunyai target. Nah, tanpa adanya visi dan misi, apa yang menjadi tujuan dan bagaimana cara kita mencapai tujuan tersebut itu menjadi sulit untuk dicapai. Menghitung modal dan kebutuhan. Yang kelima, hitung kebutuhan modal. Jika ingin mendirikan bisnis, hal yang perlu diperhatikan adalah modal yang cukup. Hitung secara teliti kebutuhan apa saja yang dirasa penting agar bisnis bisa berjalan. Hindari pembelian barang-barang yang penting agar. Yang keenam, Oke, selanjutnya adalah menentukan bidang sesuai dengan passion. Kenapa harus seperti itu? Karena memang setiap kegiatan apapun itu, baik kerja, usaha, bisnis, mungkin kegiatan sehari-hari, ketika memang itu sesuai dengan passion, keahlian kita, apa yang kita senangi, dan mungkin hobi, lebih tepatnya hobi. Karena memang sesuatu itu kalau memang kita menyenangkan, kita senangi dalam melakukannya, pasti semuanya akan mudah dan tidak terasa berat. Dan juga kita akan semangat melakukannya karena memang yang kita lakukan ini adalah aktivitas kesukaan kita, apa yang kita senangi. Tapi dalam berbisnis itu tidak semerta-merta kita harus menentukan passion terlebih dahulu. Karena memang dalam berwirausaha, apapun peluang, apapun yang kita jual, apapun yang kita mulai usaha, asalkan kita ada niat untuk melakukan itu, pasti ada jalan untuk kita sukses dalam berwirausaha seperti itu. Contoh dari semisal kita melakukan kegiatan atau bidang yang sudah dengan passion kita, contoh kita hobi dalam membaca buku, kita bisa berjualan buku, kita bisa buka ruang baca yang sekiranya isinya mungkin ngobrol-ngobrol ngopi pintar seperti itu, buka warung kopi tapi ada bukunya. Ya karena memang kita hobi baca buku, mungkin sekiranya hobi kita bisa kita salurkan dan juga kita bisa jadikan bisnis. Mungkin seperti itu contohnya. Mungkin banyak hal lagi ya yang sekiranya terkait dengan bidang yang kita pilih itu sesuai dengan passion kita. Tapi tidak semerta-merta bahwa memang kita untuk bermulai wirausaha kita harus menentukan passion dulu. Seperti itu. Yang ketujuh yaitu memilih waktu yang tepat ketika memulai usaha. Karena ketika kita memulai sebuah usaha dan kita memilih waktu yang sangat tepat, insya Allah usaha yang kita rintis dari nol, yang kita mulai dari sangat bawah itu akan berkembang dengan sangat baik. Karena fokus kita tak akan teralihkan untuk mengembangkan usaha tersebut. Berikut ada 3 waktu yang baik ketika kita akan memulai sebuah usaha. Yang pertama yaitu ketika kita bisa fokus untuk merintis dan mengembangkan usaha kita tersebut, yaitu ketika kita tidak terikat pekerjaan yang menyita waktu, menyita ruang, ketika kita tidak bekerja di instansi yang jadwal waktunya dari jam segini ke jam segini sehingga kita tidak bisa fokus untuk mengembangkan usaha tersebut. Maka ketika itu mulailah sebuah usaha. Dan yang kedua yaitu ketika kita masih muda. Ketika kita masih muda, inovasi kita masih sangatlah banyak, semangat kita masih menggebu-gebu, kemudian tenaga kita masih kuat. Itu merupakan hal yang sangat penting untuk memulai usaha. Maka lakukanlah ketika kita masih muda. Dan yang ketiga yaitu lakukanlah hari ini. Ketika kita sudah memiliki niat untuk memulai usaha, sudah memiliki modal, sudah mendapatkan dukungan yang sangat baik dari keluarga dan orang tua, sudah mempunyai tekad yang sangat kuat, maka lakukanlah hari ini. Jangan kita tunda besok, lusa, tahun depan, bulan depan. Jangan kita tunda seperti itu. Karena semakin kita tunda, keinginan kita akan semakin terkikis. Dan inovasi-inovasi ide-ide kita juga akan kita terlupakan. Maka oleh karena itu, ketika kita ingin memulai sebuah usaha, maka
lakukanlah hari ini. Yang kedelapan adalah Untuk poin selanjutnya adalah menentukan keunikan produk. Kenapa produk itu harus unik? Agar bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitornya. Produk yang unik itu bisa memunculkan nilai lebih agar bisa dipilih oleh konsumen. Dan bagaimana cara kita untuk mengetahui produk kita ini unik atau tidak? Ada beberapa faktor, berbagai faktor yang sekiranya bisa kita lihat, dimana mungkin dari komposisinya, produk kita terbuat dari apa, atau mungkin terbuat dari komposisi bahan yang sekiranya unik. Kemudian yang kedua adalah proses pembuatannya seperti apa, itu juga bisa dilihat bagaimana cara pembuatannya. Kemudian mungkin adalah yang terakhir adalah pelayanannya, bagaimana cara kita memberikan pelayanan kepada konsumen tersebut. Jadi intinya adalah kesimpulannya, unik untuk sukses perlu unik. yang berakhir yang kesembilan. Yang kesembilan yaitu promosi. Promosi merupakan suatu hal yang sangat penting ketika kita memulai sebuah usaha. Karena dengan promosi itu kita akan menarik perhatian konsumen, kita akan mendapatkan konsumen, kita akan mendapatkan pembeli. Oleh karena itu, lakukanlah promosi yang baik, kreatif, juga yang bisa menarik perhatian. Berikut beberapa langkah untuk promosi yang saya ketahui. Yang pertama itu memberikan diskon. Karena ketika orang melihat diskon, walaupun itu diskonnya 5%, 10%, maka itu akan lebih menarik perhatian. Dan yang kedua yaitu melakukan promosi di media sosial. Ketika kita sudah mempunyai akun di Shopee, di IG-nya, itu akan membuat konsumen itu lebih percaya kalau emang toko kita itu ada. Terus ketiga yaitu melakukan giveaway. Ketika kita melakukan giveaway, maka promosi kita itu akan semakin meningkat. Orang akan semakin tertarik dengan brand kita. Yang keempat yaitu memasang iklan di tempat yang tidak terduga. Maksudnya di tempat ramai, di tempat ya banyak orang, di koran, di televisi, di radio. Kemudian yang kelima yaitu membuka reseller dan dropshipper. Karena jika kita sudah membuka orang untuk menjadi reseller dan dropshipper kita, orang akan tertarik bahwa brand yang kita punya itu sudah memiliki konsumen yang banyak, sudah menarik perhatian yang sangat banyak. Berarti ketika kita membuka reseller dan dropshipper itu berarti kita sudah mempunyai banyak anak buah yang akan bisa melanjutkan, yang akan bisa mengembangkan usaha kita. Sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk memulai usaha. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyajikan materi tentang bagaimana cara mendirikan usaha. Selanjutnya, bagi peserta diskusi, Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada kelompok penyaji melalui WhatsApp grup mata kuliah ini. Silakan Anda ajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji. Anda dapat mengajukannya mulai sekarang. Pertanyaan yang telah diajukan selanjutnya akan ditampung terlebih dahulu untuk kemudian dijawab oleh kelompok penyaji pada saat perkuliahan berlangsung. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Terima kasih untuk kelompok 2. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.